Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asy'adi wa asrafi nuri jami'il anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan ngaji kita sampai pada Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 137, 138, 139 dan ayat 140. Halaman 6 juz 4 surah Ali Imran ayat 137 sampai ayat 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'laun wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. Sadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah Ali Imran juz 4 ayat 137 sampai ayat 140. Qad khalat sungguh telah berlalu min qablikum dari sebelum kalian. Apa yang telah berlalu sunanun sunnah. Sunnah di sini kalau menurut Al-Qur'an sunnah artinya adalah ketetapan-ketetapan. Siapa yang dia berbuat baik, ketetapannya dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Siapa yang dia berbuat jahat, siapa yang dia berbuat buruk, maka akan mendapatkan dosa dan karma dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita pelajari pada malam hari ini adalah ayat yang masih melanjutkan pembahasan mengenai tentang perang Uhud, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan perang Uhud ini sebagai salah satu pelajaran bagi orang-orang beriman, agar kita mengambil hikmah, agar kita mengambil pelajaran bahwasanya perang itu bukan hanya sekedar bunuh-membunuh saja. Bahkan Allah Subhanahu wa taala minggu lalu menerangkan kepada kita di tengah-tengah seru-serunya membahas tentang perang Uhud, ada namanya pembahasan tentang janganlah kalian memakan riba. Ternyata yang membuat seseorang kalah dalam peperangan ini bukan hanya tentang masalah dia nggak bisa atau nggak mampu ikut berperang. Ternyata riba ini juga bisa menghancurkan orang beriman juga.
Bahkan derajatnya dari beriman turun sebagai orang-orang yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, setelah membahas tentang riba sedemikian rupa, kita kembali lagi tentang pembahasan perang Uhud. Yang mana kita jelaskan dulu, kita masuk ke perang Uhud dulu. Ayat yang pada hari ini kita pelajari adalah ayat yang mempelajari adalah ayat yang membahas tentang perang Uhud. Tahun 3 Hijriah. Tahun kedua perang Badar, tahun ketiga perang Uhud. Tolong jangan dibalik. Banyak orang yang salah kira. Dikira perang Badar itu adalah perang terakhir. Tidak. Perang Badar itu justru perang yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Setelah perang Badar ada perang Uhud. Ya. Kenapa banyak orang yang salah mengenai tentang perang Badar? Karena salah satu hadis Nabi menyebutkan perang Badar disebut perang Badar karena perang itu terjadinya besar sekali, perang yang agung. Kata Nabi, kita pulang dari perang yang besar, kita pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah perang yang besar itu? Kata Nabi, perang yang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Seperti itu. Nah, perang Badar adalah perang yang besar, tapi perang Badar bukan perang yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Pada tahun kedua Hijriah terjadi perang Badar, pada tahun ketiganya terjadi perang Uhud. Nah, perang Uhud atau perang yang terjadi di satu tempat namanya Uhud ini pada tahun ketiga Hijriah ini menjadi ujian yang berat bagi kaum muslimin. Saat itu awalnya pasukan muslim itu berjumlah 7 orang, 700, kurang lebih 700 orang. Melawan orang-orang Quraisy yang saat itu ada kurang lebih 3.000 orang. Ya, 700 melawan 3.000 orang. Ya. Perang Badar 313 melawan 10.000 kurang lebih. Ya, seperti itu. Tapi walaupun demikian, perang Badar menang. Bagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kalau mau kita turunkan malaikat berjumlah 1.000. Kalau kurang juga kita turunkan 3.000. Kurang juga kita turunkan 5.000. Kalau Allah pengen menang. Seperti itu. Tapi ada kalanya pada perang Uhud ini Allah Subhanahu wa taala jadikan perang itu sebagai pelajaran bagi kaum muslimin. Saat itu ketika mereka mulai berperang dan 700 orang tadi itu mulai menang melawan 3.000 orang tadi itu, maka orang yang ada di atas bukit, para sahabat yang berjaga di atas bukit ini melihat bahwasanya orang-orang kafir di bawah ini mulai terpukul mundur. Ya, saat itulah ya, karena mereka mengira ini perangnya udah selesai ini. Padahal kata Nabi, wahai para sahabatku yang berjaga di bukit tadi itu, jangan pernah kalian turun sebelum saya memberikan isyarat atau aba-aba. Nah, karena para sahabat yang di atas tadi itu ngelihat, ini perangnya udah selesai ini. Mereka sudah menjatuhkan ghanimah di bawah. Daripada kita nggak kebahagiaan, daripada kita nggak dapat ghanimahnya, kita turun saja. Nah, akhirnya para sahabat pemanah yang berjaga di atas gunung tadi itu turun. Ketika perjalanan turun, mereka akhirnya disergap oleh Khalid bin Walid. Saat itu Khalid bin Walid masih belum masuk Islam. Akhirnya disergap dari belakang, ya. Kemudian mereka akhirnya dipukul mundur karena pemanahnya sudah dilemahkan. Akhirnya mereka dipukul mundur. Nah, ketika dipukul mundur tadilah terjadi peristiwa terbunuhnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibunuh oleh seorang bernama Wahsy. Yang mana Wahsy ini sebelum berperang oleh tuannya, jadi Wahsy ini adalah seorang budak. Dia dijanji oleh tuannya, wahai budakku Wahsy, nanti kalau kamu ikut perang Badar, bunuh orang namanya Hamzah. Nanti kalau kamu bisa bunuh dia, maka kamu akan saya berikan jaminan akan bebas jadi budak. Akhirnya kamu udah nggak jadi budak lagi. Singkat cerita, perang Badar tiba Wahsy tadi itu
berhasil membunuh Sayyidina Hamzah. Tapi ketika sudah berhasil membunuh, pulang dia, bukannya dibebaskan dari budak, sama tuannya dia masih jadi budak, diingkari janjinya tadi itu oleh tuannya. Akhirnya tahun berganti tahun, dia lama-lama dia menebus dirinya dan bebas. Ketika bebas jadi budaknya orang kafir tadi itu, akhirnya dia masuk ke Islam. Masuk ke Islam, bertemu dengan Nabi. Ya, mungkin saking sedihnya Nabi saat itu melihat sang pembunuh pamannya datang menghadapnya. Nabi mengatakan, aku telah memaafkanmu, tapi tolong jauhkan wajahmu dariku. Masya Allah. Ya, Wahsy. Inilah. Ya, saking sedihnya Rasulullah tadi itu melihat paman yang paling dicintainya meninggal pada perang Uhud, dibunuh oleh Wahsy tadi itu. Nah, pasukan pemanahnya ditempatkan oleh Rasulullah SAW di Bukit Jabal Rahmah, ya, meninggalkan pos mereka karena mengira perangnya sudah selesai dan ingin mengumpulkan ghanimah. Nah, semenjak saat itu Allah Subhanahu wa taala secara khusus membahas tentang peraturan atau membahas tentang syariat dalam pembagian ghanimah. Jadi ghanimah enggak sembarangan orang yang nemu dia yang dapat, enggak seperti itu. Jadi ghanimah, semua ghanimah harus kembali kepada Allah dan Rasulnya dulu. Ya, jadi dijadikan baitul mal dulu, baru nanti dibagi seperti itu. Agar apa? Agar tidak terjadi kejadian yang sama. Jangan tahu, jangankan ghanimah perang. Kadang-kadang kita lihat di event di dekat rumah saya di desa itu ada event namanya event Maulid Nabi atau event Isra Mi'raj. Di masjid itu tali rafia itu dari ujung ke ujung, ujung ke ujung gitu sampai penuh sampai belakang. Yang digantung ini jajan, kadang centong, kadang cutil gitu, kadang-kadang mainan-mainan, kadang uang. Gak usah ghanimah yang begitu mahalnya, kita lihat saja ketika berebut bagaimana. Ini nggak peduli yang di bawah ini orang tua, kakinya sakit ya. Kalau sudah mahalul qiyam sallallahu alaihi wah ya, cabut ya, bawah ini nggak peduli orang tua, nggak peduli mbahnya sendiri, injak sampai suatu ketika kejadian ada kakek-kakek yang dilarikan ke rumah sakit gara-gara sesak nafas. Ya Allah, ya seperti itu. Jadi kurang lebih bisa jenengan rasakan bagaimana rasanya berebut ghanimah, walaupun itu bukan perang ya. Kurang lebih seperti itulah berebut ghanimah pada saat itu. Bayangkan orang lain dapat, jenengan kalau bahasa Jawanya itu ngaplu di atas gitu, emang enak ya, seperti itu ya. Oleh karenanya saat itu para sahabat yang sudah dipesani Rasulullah tadi itu lupa ya, khilaf. Akhirnya mereka turun sampai di mana Nabi SAW dan para sahabatnya mundur, dikepung oleh musuh, dan Nabi SAW kena salah satu helm atau kena salah satu tamengnya musuh sehingga berdarah, giginya jatuh ya. Dan saat itu dalam satu riwayat dijelaskan Nabi SAW mundur seraya mengumpulkan darahnya. Jadi gigi dan darah Nabi itu oleh Nabi ditampung, tidak dibiarkan jatuh ke tanah. Kemudian ditanya oleh para sahabat, mengapa hal demikian terjadi? Kata Nabi, andaikan satu tetes jatuh ke tanah darahku, andaikan darahku satu tetes jatuh ke tanah, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu juga akan membinasakan orang-orang kafir. Jadi Nabi SAW adalah Nabi yang begitu menyayangi umatnya. Kalau bolehlah semuanya masuk Islam. Kalau boleh semuanya selamat. Kalau bolehlah semuanya jadi orang muslim semuanya. Jangan masih ingat kejadian di Taif. Nabi SAW ditawari oleh malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, izinkanlah aku, berdoalah kepada Allah agar aku menghimpitkan dua gunung ini dan aku musnahkan penduduk Taif. Nabi SAW mengangkat tangan, ya Allah, ampunilah mereka, jadikanlah
dari keturunan mereka ya Allah, keturunan yang akan nanti beriman kepadamu ya Allah, jadi orang-orang yang taat. Ya, cobalah saya yang mungkin jadi nabi saat itu. Ya Allah, jenengan binasakan mereka, jangan sisakan satu pun debu ya Allah yang tersisa dari mereka. Udah baik-baik saya datang kepada mereka, bawa dakwah, udah baik saya, dilemparnya saya batu ya Allah. Ya, kurang ajar sekali mereka ya Allah, binasakan mereka. Seperti itu. Ya, berhubung yang datang saat itu nabi yang mulia, berhubung yang datang saat itu adalah nabi yang ingin kalau boleh semua manusia ini jadi Islam semua. Kalau boleh semua manusia ini selamat semuanya. Berdoa mengangkat tangan, ya Allah maafkanlah mereka ya Allah. Seperti itu. Inilah Nabi. Nah, ketika pasukan muslim kacau, ketika mereka ditarik mundur, 70 orang sahabat meninggal dunia, syahid di medan Uhud. Nanti kalau jenengan pergi ke sana, jenengan lihat ada tanda-tandanya. Ya, semoga yang sudah pernah pergi, semoga Allah berikan kesempatan untuk pergi kembali. Yang boleh, yang belum, insya Allah secepatnya bisa pergi. Amin ya Rabbal alamin. Allah Pak Ustadz, nggak mungkin lah kita itu bisa pergi. Mungkin Pak, betul, mungkin. Ya, haji atau umroh itu adalah panggilan Allah. Ada orang yang mampu, kesempatannya mampu, uangnya mampu, nyatanya apa? Nggak bisa pergi dia. Ya. Ada orang yang nggak pernah lah dia menabung, cuma berdoa saja kepada Allah. Tiba-tiba datang undangan dari Raja Salman ya. Tahun ini ya pakai undangan kehormatan dari Arab Saudi berangkat haji. Ada yang seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau mau dibilang haji dan umrah itu adalah panggilan Allah, bukan karena kita yang mau ya. Oleh karenanya kalau bolehlah kita berdoa kepada Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah, jangan pernah menyerah. Kayaknya nggak mungkin Pak Ustadz ini, ya. Tetangga saya itu daftar haji dan umrah katanya apa? 45 tahun lagi. Ya salam. Ya. Baik. Dikarenakan 70 orang sahabat tadi itu meninggal dunia, syahid di medan Uhud, maka situasi ini mengguncang iman dari para sahabat sekalian. Ada yang merasa putus asa, ada yang kecewa, bahkan ada yang bertanya-tanya, mengapa kok kita ini bisa kalah? Bukankah kita ini berada pada pihak yang benar? Akhirnya mereka ragu. Ya, makanya nanti dalam ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan ujian pada Nabi dan para sahabatnya kalah di perang Uhud, waliya'lamallah, agar Allah Subhanahu wa taala ini mengetahui siapa di antara orang-orang beriman ini yang imannya betul, mana yang cuma omon-omon saja, ya, cuma omon-omon saja, mana yang asli, mana yang cuma omon-omon saja, seperti itu. Makanya pada ayat 137, qad khalat min qablikum sunan, sungguh telah berlalu sebelum kalian sunanun, sunnah-sunnah atau ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sunnah sendiri ini secara umum terbagi menjadi beberapa pengertian. Contohnya kalau di dalam Al-Quran biasanya sunnah ini namanya sunnatullah. Ya, wala Pak Ustadz, minggu lalu saya itu naik motor misalnya, naik motor, kemudian nggak sengaja ketiduran Pak Ustadz, jatuh, sudah sunnatullah ini. Nah, sunnatullah. Bukan sunnah yang kita pahami sunnah Nabi, tapi maksudnya sunnatullah adalah ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala menguji saya. Nah, ini namanya sunnatullah. Ya. Tapi kalau dalam ilmu hadis, sunnah ini maksudnya adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi, berupa tindakan, berupa ucapan, ya, atau perlakuan para sahabat yang ketika dilihat oleh Nabi mereka dibiarkan. Apa contohnya? Misalnya tasbih misalnya. Tasbih ini bukan sunnah dari Nabi. Maksudnya bukan sunnah fi'liyah. Maksudnya Nabi bertasbih pakai biji-bijian kemudian para sahabat menirukan, tidak. Sunnah terbagi menjadi dua kalau dalam ilmu hadis. Ada namanya sunnah fi'liyah, ada namanya sunnah qauliyah, ada namanya sunnah takririyah. Kalau sunnah fi'liyah, fi'il artinya pekerjaan. Sunnah fi'liyah, sunnah yang dikerjakan Nabi
dan ditirukan oleh para sahabat. Contohnya bersiwak, ya. Siwak ini Nabi sendiri yang mengerjakannya, para sahabat melihat dan mereka mencontoh dari perbuatan Nabi. Ada namanya sunnah qauliyah, adalah sunnah yang disampaikan oleh Nabi, ya. Ini namanya sunnah qauliyah. Ada lagi sunnah takririyah, tidak pernah disampaikan oleh Nabi, nggak pernah juga dikerjakan oleh Nabi. Ketika para sahabat melakukannya, Nabi memperbolehkannya. Nah, ini namanya sunnah takririyah. Nah, ini sunnah yang kita tahu, ya. Ada lagi sunnah dalam ilmu fikih, ada namanya fardu, ada tingkatannya, ada namanya fardu, ada namanya sunnah, ada namanya mubah, ada namanya makruh, ada namanya haram. Seperti itu. Kalau fardu adalah sesuatu yang wajib dan harus dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan, dapatkan dosa. Di bawahnya fardu ada namanya sunnah. Sunnah ini kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Di bawahnya sunnah ada namanya mubah. Mubah dulu. Mubah ini dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Namanya mubah. Contohnya minum air. Minum air kita minum boleh, nggak minum boleh. Lebih-lebih lagi kalau kita minum, kita sertakan dengan niat yang baik, naik menjadi sunnah. Nah, ini namanya mubah. Turun mubah namanya makruh. Kalau dikerjakan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Ini namanya makruh, ya. Ada lagi di bawahnya makruh namanya haram. Haram kalau dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapatkan pahala. Ini namanya haram, ya. Baik. Jadi ada tiga jenis secara umum. Kalau sunnah menurut Al-Quran maknanya ketetapan. Kalau sunnah menurut ilmu hadis maknanya perbuatan, perkataan dan contoh dari para sahabat. Kalau dalam ilmu fikih adalah satu jenis kewajibannya. Baik. Ini namanya sunnah. Qad khalat min qablikum sunanun. Telah berlalu dari sebelum kalian ketetapan-ketetapan Allah. Siapa yang dia beriman kepada Allah mendapatkan pahala, siapa yang dia mungkar kafir dari Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan dosa dan mendapatkan azab dari Allah. Fasiru fil ardi, maka kalian berjalanlah di bumi, ya. Bentuknya boleh tafakur, bentuknya boleh tadabbur, berjalanlah kalian di muka bumi ini. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikanlah bagaimana nasibnya orang-orang yang telah mendustakan Nabi Muhammad. Mereka nggak mau nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau jenengan perhatikan gaya Al-Qur'an itu, kadang-kadang apa yang bisa disampaikan. Apa yang lebih efektif untuk diberikan contoh, langsung diberikan contoh. Seperti itu. Sering saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala mengerti bahwasannya munafik ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian jadi munafik. Mana bisa? Kadang-kadang ustadz yang bilang seperti ini pun munafik juga. Seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat wahai orang-orang beriman, janganlah kalian jadi munafik, enggak. Sesungguhnya orang-orang munafik itu apabila mereka di depan orang-orang yang solehnya asli, mereka bilang kami beriman, kami bertakwa kepada Allah. Wa idza khalau ila syayatinihim, kalau sudah kembali mereka kepada gengnya, kepada kelompoknya, in qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Tenang aja, aman. Tadi kami bertemu dengan mereka itu cuma olok-olok saja, cuma omon-omon saja, ya. Enggak asli. Inna ma'akum, sebetulnya kami ini bersama kalian, aman, ya. Tadi kami cuma omon-omon saja, ya, sama mereka. Kami cuma menipu mereka, kami mengolok-olok mereka. Apa yang terjadi untuk orang-orang munafik seperti ini? Allahu yastahzi'u bihim, Allah yang mengolok-olok mereka. Ya, seperti itu. Nah, inilah gaya dari Al-Qur'an. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian kurangi timbangan, enggak bilang seperti itu. Langsung Allah kasih paham. Dulu ada kaum namanya kaum Samud. Hidup di tengah keadaan yang makmur.
hidup di tengah keadaan yang alamnya bagus, manusianya bagus, kondisinya bagus. Tapi ketika mereka berdagang, mengurangi timbangan, apa yang terjadi? Allah binasakan mereka. Seperti itu. Nah, ini juga menjadi salah satu contoh bagi kita kalau mau berdagang, mau berbisnis, jangan mengurangi timbangan. Kalau bahasa kita sekarang, jangan korupsi. Kalau banyak korupsi, Allah akan hancurkan dia beserta dengan kaumnya. Naudzubillahi min dzalik. Di kita nggak ada, Bang ya. Jadi jangan artikan kata-kata saya itu sebagai ya provokasi. Baik. Hadza bayanun, ini adalah satu penjelasan untuk siapa? Linasi, bagi manusia. Dan sebagai apa lagi? Wahudan, dan sebagai petunjuk, wa mau'idatun, dan pelajaran, lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Qur'an ya, hada di sini kembali kepada Al-Qur'an. Hada ini Al-Qur'an adalah penjelasan, bayanun, untuk siapa? Linnasi, bagi manusia. Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala turun sebagai peneguh hati bahwasanya pedoman itu sudah jelas, bayan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala kasih pertama dulu bayan, bukan hudan, bayan dulu. Bayan, habis bayan hudan, habis hudan baru mau'idatan. Ya, dalam satu tafsir yang saya baca itu, kenapa Allah Subhanahu wa taala mulai dengan bayan? Bayan maknanya sesuatu yang menjelaskan dan menyingkapkan makna yang tersembunyi. Ya. Jadi makna dalam ayat ini Al-Qur'an memberikan keterangan yang jelas tentang kebenaran dan kebatilan, halal dan haram, pahala dan siksa. Jadi sifatnya ini bersifat informasi dan klarifikasi. Misalnya Al-Qur'an ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, menjelaskan hukum puasa, menjelaskan kisah umat terdahulu. Ya, kalau kita buat analogi, kalau kita buat contoh kiasan, ibarat seperti guru menjelaskan materi secara rinci kepada muridnya agar muridnya mengerti. Jadi mula-mula bayan ini, Al-Qur'an ini sebagai bayan agar kita paham dulu. Jangan kita lakukan, kita paham dulu. Ya, kalau kita langsung bilang kita harus sholat, bagaimana caranya sholat? Apa fadilahnya sholat? Makanya ada kita dibentuk kajian-kajian seperti kajian fadilah sholat malam, fadilah sholat subuh berjamaah, fadilah sholat tepat pada waktunya, di awal waktu. Nah, ini namanya bayan. Setelah bayan, setelah kita faham, setelah kita mengerti, baru kita masuk ke ranah namanya hudan. Ya. Jadi hudan ini maknanya adalah petunjuk menuju jalan yang benar. Jadi hudan ini, hudan petunjuk. Kalau jangan perhatikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa yang dinamakan dengan petunjuk? Petunjuk adalah sesuatu yang membimbing kita menuju jalan yang benar. Ya, jadi sifatnya sebagai pemandu jalan, memberitahu dan mengarahkan. Nah, ini namanya hudan. Dalam tafsir namanya tafsir As-Sa'di, hudan berarti menunjukkan jalan kebenaran lalu memudahkan orang untuk mengikutinya. Ya. Kalau tadi biar paham dulu. Kalau sudah paham, Al-Qur'an menuntun kita menuju jalan yang benar. Nah, itu dia. Nah, kalau sudah dituntun menuju jalan yang benar, barulah yang ketiga namanya mau'idhah. Mau'idhah ini maknanya nasihat dan peringatan. Ya. Makanya kalau ada acara namanya mau'idhah hasanah, bukan bayanul hasanah. Ya. Atau hudal basanah, hudal hasanah, enggak, namanya mau'idhah hasanah. Mau'idhah maknanya ucapan yang menyentuh hati, mendorong orang untuk berbuat baik, nasihat agar dijauhkan dirinya dari kebatilan, namanya nasihat. Jadi sifatnya menyentuh hati. Kalau kita perhatikan gaya bahasa Al-Qur'an itu, kadang-kadang bentuknya itu berimanlah kepada Allah, takutlah kepada Allah, agar kalian tidak masuk ke neraka. Kadang-kadang bentuknya seperti itu. Kadang-kadang bentuknya itu sayang banget sama Allah. Bertakwalah kepada Allah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang rugi. Ini namanya mau'idhah, nasihat yang menyentuh hati. Ya. Nah,
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengingatkan manusia itu tidak langsung semerta-merta berimanlah kepada Allah, takutlah kepada neraka, jangan sampai kalian masuk ke neraka. Tidak seperti itu. Allah tunjukkan dulu sholat itu adalah perkara yang hak, perkara yang fardu. Maka seperti Nabi mengerjakan sholat, kalian sebagai umatnya juga kerjakanlah sholat. Agar apa kalian sholat? Agar kalian jadi orang-orang yang beruntung. Nah seperti itu. Nah itu kalimatnya. Baik. Wala tahinu wala tahzanu, dan janganlah kalian lemah dan janganlah kalian bersedih hati, wa antumul a'laun, sedangkan kalian ini adalah orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia, in kuntum mu'minin, jikalau kalian adalah orang-orang yang beriman. Ini saran dari saya, tausiah dari saya, jenengan hafalkan, jenengan jadikan satu motivasi bagi diri. Jikalau kita menjadi orang yang beriman, kata Allah, otomatis kita akan menjadi orang yang mulia. Kalau kita sudah jadi orang yang mulia, jangan pernah bersedih, jangan pula lemah hati. Ya, kita sebagai orang yang mulia di sisi Allah tidak mungkin jadi orang yang hina. Dulu saya pernah berikan satu tausiah kepada jenengan, dalam rangka kita mengabulkan apa yang kita inginkan, hendaklah dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Contoh saja, misalnya kita mau jadi orang yang kaya, apakah dalam rangka kita mau jadi orang kaya ini harus dengan segala cara? Tidak harus. Saya bilang kaya, kalau sudah waktunya kaya, dia akan jadi orang kaya. Kalau belum waktunya jadi orang kaya, mau dia ambil riba, mau dia kerja dari pagi sampai malam, ya, pagi ketemu pagi lagi, pagi ketemu pagi lagi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan dia jadi kaya, mustahil dia jadi kaya. Sebaliknya kita lihat banyak sekali anak-anak yang baru lahir sudah jadi kaya. Ada orang dewasa kerja dari muda sampai tua menjelang mati, nggak kunjung jadi nggak kunjung jadi kaya. Seperti itu. Kaya ini bukan masalah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan garisnya. Seperti itu. Mau beli mobil kita, tapi pakai cara kita sendiri. Ustadz, kalau saya hitung-hitung ya, gaji saya itu 1 bulan itu 3 juta. Sedangkan mobil yang saya inginkan ini kalau saya tabung 4 tahun baru kebeli. Ya, kayaknya nggak mungkin Pak Ustadz. Udahlah, mumpung masih ada, mending saya ambil kredit saja. Seperti itu. Ambillah kredit dia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak takdirkan mobil itu untuknya, baru dia ambil hari itu, besok hari naudzubillah kecelakaan. Gak kena dia kecelakaan, 2 bulan kemudian tiba-tiba gak bisa bayar, diambil lagi oleh perusahaan. Seperti itu. Kalau memang belum waktunya tidak akan bisa dapat. Tapi sebaliknya kalau memang sudah waktunya dapat, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan. Ya. Penting jadi orang beriman dulu. Penting jadi orang bertakwa dulu, ya. Kita mau minta apa? Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Syaratnya apa? Falyastajibulik wal yu'minu bi. Kita sebagai orang beriman, kita penuhi panggilan Allah dulu. Kita buktikan, ya Allah, ini loh saya. Gak perlu jenengan berikan ujian, saya juga sudah jadi orang beriman dulu ya Allah. Insya Allah saya sudah pantas ya Allah mendapatkan apa yang saya inginkan. Pernah tahu saya bilang dan panjenengan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita ini juga dilihat hamba ini udah siap belum. Ya Allah, mau jadi kaya ya Allah. Allah tahu. Jangankan mau jadi kaya, miskin pun sholatnya jarang. Mau jadi kaya, ya, apa gak nanti keluar dari Islam nanti malahan. Seperti itu. Jangankan jadi orang kaya, miskin pun jarang sholat, jarang berdoa kepada Allah. Sekalinya sholat kebut-kebutan, sekalinya sholat malas-malasan, sekalinya sholat Jumat tok, ya. Lebih parahnya lagi sekalinya sholat hari raya tok, ya. Seperti itu. Jadi miskin aja masih sombong, apalagi kalau udah jadi kaya. Seperti itu. Makanya ini menjadi pelajaran bagi kita, kalau bolehlah kita minta kepada Allah sekalian memantaskan diri. Ya Allah, saya minta jadi orang yang kaya,
Orang yang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang kau ridhoi, ya. Ada satu doa, insya Allah kapan-kapan saya dikte, nanti biar kita semua bisa hafal. Ada dua doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita agar terbebas dari hutang. Ini sudah diijazahkan oleh beberapa ulama karena sumbernya langsung dari hadis Nabi. Yang pertama, insya Allah jenengan sudah tahu ya. Doanya seperti ini. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya. Baik. Allahumma kfina, ya Allah, cukupkanlah kami ya Allah, bihalalika an haramika, daripada yang haram ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal saja ya Allah. Ya. Jauhkanlah kami dari yang haram, dekatkanlah kami dengan yang halal. Ini doa Nabi yang ajarkan. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Monggo. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Monggo sekali lagi. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Monggo terakhir. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, ikfina, cukupkanlah kami ya Allah, bihalalika an haramika, daripada yang haram ya Allah, cukupkanlah kami dengan yang halal-halal saja ya Allah. Hindarkanlah kami dari yang haram, dekatkanlah kami dengan yang halal. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ada lagi lanjutannya, wa aghnina bifadlika, dan kayakanlah kami ya Allah, bifadlika, dengan karuniamu, amman siwak, hanya darimu ya Allah, jangan dari makhluk, darimu saja ya Allah, amman siwak. Wa aghnina bifadlika amman siwak, wa aghnina bifadlika amman siwak. Monggo bersama-sama, wa aghnina bifadlika amman siwak. Monggo sekali lagi, wa aghnina bifadlika aman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Monggo. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Sekali lagi. Allahumma kfina bihalalika an haramika. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Monggo. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Sekali lagi, wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Monggo. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Terakhir, Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika aman siwak. Alhamdulillah. Ternyata yang duduk di depan saya ini semuanya para wali, Bang. Saya tuh mau hafalkan ini lama, Pak. Tapi jenengan sekali duduk langsung hafal. Masya Allah. Kayaknya setelah pelajaran nanti saya harus sungkem satu-satu, Pak, ya. Karena wali semuanya. Masya Allah. Mau menangis saya itu betul. Masya Allah. Baik. Baik, nanti ada lagi insya Allah minggu depan satu lagi doa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita agar terhindar dari hutang. Ya. Punya atau enggak kita hutang, doa-doa ini tetap kita amalkan kalau boleh, karena Nabi sendiri yang ajarkan. Nanti saya share ke grup. Ya, bebas hutang, bebas riba, dicukupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, minta harta yang cukup ya Allah, cukup buat beli rumah, cukup buat beli mobil, cukup buat beli sawah, cukup buat bikin usaha, cukup buat umroh, cukup buat haji, cukup ya Allah, cukup ya. Minta yang cukup. Ya. Ya, tapi jangan cukup buat rabi maneh ya Allah ya. Ya itu sulit Pak, jangan. Ya. Cukup ya Allah, cukup ya. Dalam monggo. Bisa nggak ditarik kesimpulan bahwa
pada dasarnya manusia punya rezeki yang sama. Iya betul. Kenapa dapatnya beda? Ini cara mengambilnya atau cara menggapainya yang beda ya. Betul. Jadi pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ini diberikan dua jenis istilahnya apa namanya? Takdir ya. Satu mubram, satu namanya muallak namanya. Ada takdir yang bisa diubah, ada namanya takdir yang nggak bisa diubah. Takdir yang tidak bisa diubah ini apa? Umur, rizki. Rizki, umur itu termasuk dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi rizki itu tidak melulu mengenai tentang uang saja. Nah, kenapa orang yang meninggal disebut dengan wafat? Karena jatahnya sudah terpenuhi, rizkinya sudah habis. Apabila rizkinya sudah habis, kembalilah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dengan wafat. Wafat diambil dari kata wafa yakfi, wafaan. Ya, cukup. Dia mencukupi, cukup. Artinya telah habis sudah umurnya. Nah, pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kepada kita rizki. Tapi rizki yang kita peroleh ini bisa jadi takdir mu'allak, bisa jadi takdir mubram, tergantung dari usaha kita. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita jadi orang yang kaya tapi kita malas. Bagaimana kita jadi orang yang kaya? Allah Subhanahu wa taala sudah bagus melahirkan kita dari orang tua yang beriman kepada Allah. Sayangnya kita tumbuh menjadi orang yang jauh dari Allah. Lalu bagaimana cara kita dekat dengan Allah? Seperti itu. Ya. Pada dasarnya sama, tapi dengan cara kita berikhtiar, segitulah yang akan kita dapatkan. Ya, baik. Iyam saskum korhun faqad masal qauma korhum misluh. Jikalau luka itu datang kepada kalian, ya. Sebagaimana Nabi dan para sahabatnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, sedihnya mereka ketika perang Uhud 70 orang sahabat meninggal termasuk pamannya Nabi Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi dan para sahabat dengan memberitahukan kepada mereka bahwasanya jangankan kalian, musuh kalian pun pada perang Badar sebelum perang Uhud ini juga merasakan luka yang sama dengan kalian. Watil kal ayyamu nudawiluha, dan itulah hari-hari yang bergantian. Ya, hari itu kalian menang, maka hari ini kalian kalah. Ketika kalian menang mendapatkan pelajaran syukur dari Allah, ketika mendapatkan kekalahan mendapatkan pelajaran sabar. Seperti itu. Nudawiluha. Makanya ada orang yang perkataannya benar, ketika ditanya sumbernya dari mana nggak tahu. Pak Ustadz, hidup ini itu seperti roda. Ya. Ada kalanya di bawah, ada kalanya di bawah banget. Enggak, maksudnya ada kalanya di bawah, ada kalanya di atas. Ya. Ada kalanya di atas, ada kalanya di atas banget. Ya, hidup ini seperti roda. Nah, itu ini dalilnya. Watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Ada kalanya dia hidup, ada kalanya dia mati. Ada kalanya dia jadi orang kaya, ada kalanya dia jadi orang miskin. Ada kalanya dia senang, ada kalanya dia sedih. Watil kal ayamu nudawiluha bainan nas. Dan untuk apa lagi Allah Subhanahu wa taala jadikan perang Uhud itu sebagai pelajaran? Waliya'lamallah, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Mana orang-orang yang beriman dengan kalimat, dengan omon-omon saja, mana yang orang-orang beriman juga dengan hati, juga dengan tindakan dia. Mana yang hakiki, mana yang palsu. Ini dia. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Wa yattahida minkum syuhada, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai saksi. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang zalim. Insyaallah ngaji kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita pertolongan, menunjukkan setiap jenis jalan yang kita lalui. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, menjauhkan kita dari segala macam kesedihan, menjauhkan kita dari segala macam bala, mara bahaya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam berkah
ketika kita meninggal kelak dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.